Welcome back to our presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Unida Sararap. Perkenalkan, nama saya Asmawati. Perkenalkan, nama saya Iman Lutfi Utami. Perkenalkan, nama saya Sasmita. Kami dari kelompok 1 Prodi Fisika Angkatan 2017 Universitas Muhammadiyah Riau. Jadi, kami akan coba memaparkan rebranding dari produk tahu gejrot yang sudah kami rancang. Dari aspek marketing plan, brand image, teknik pemasaran, dan service excellence. So, enjoy the video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, sekarang kita akan membahas tentang marketing plan untuk tahu gejrot. Nah, kenapa kami mengangkat masalah ini adalah karena peminat tahu gejrot sangat besar di Indonesia. Kemudian, penjajah tahu gejrot saat ini terbilang cukup banyak. Kemudian, bisnis tahu gejrot memang bukan tergolong bisnis baru, namun bisnis ini tetap tumbuh subur di Indonesia. Nah, solusi yang kami tawarkan adalah buat inovasi baru dari berbagai segi, mulai dari marketing plan, brand image, teknik pemasaran, dan service excellence. Buat pula produk yang berbeda atau ada ciri khususnya. Buat produk unggul yang kualitasnya tidak akan mengecewakan para pelanggan. Oke, untuk standar yang harus kita capai ada 4. Pertama, membuat tahu gejrot dengan style modern dan mempunyai ciri khas, dimana kita bisa mengenali tahu itu dengan rasanya yang unik atau kemasannya yang bagus, yang pasti memuaskan. Yang kedua, target pasar. Target pasarnya itu Gen Y dan Gen Z. Yang ketiga, kenali kompetitor atau penjualnya. Yang keempat, menetapkan budget yang efektif dan realistis. Untuk mencapai standar yang sudah kita tetapkan, maka kita akan melakukan langkah-langkah yang mendukung. Pertama, market tahu gejrot melingkupi semua kalangan, terutama pencinta pedas. Maka di sini kami akan lebih menonjolkan untuk variasi tingkat kepedasan tahu gejrot tersebut. Level 1, level 2, level 3 atau yang lebih pedas level 4 dan level 5. Yang kedua, upgrade cara pengolahan bahan baku. Digoreng, riuk atau baru disajikan dengan bumbu asam pedas dan toppingnya. Yang ketiga, upgrade varian-varian topping tahu gejrot, beri keju, mozzarella, telur, sosis, dan lain-lain. Upgrade varian sausnya, mau saus yang pedas, homemade, agar lebih sehat. Oke, yang selanjutnya dapat membuat frozen food dan siap dikirim ke seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya itu mengenai brand image. Apa itu brand image? Representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan bentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Bagaimana citra terhadap merek itu? Konsumen yang memiliki citra yang positif terhadap suatu merek itu lebih akan memungkinkan untuk melakukan suatu pembelian. Nah, di sini kan kami mengambil salah satu UMKM tahu gejrot yang dimiliki oleh Pak Mu. Nah, salah satu yang akan kami tonjolkan brand image-nya adalah pertama itu di kualitas logonya. Logonya itu akan kami ubah. Yang awalnya hanya tulisan biasa akan kami tambahkan sedikit gambar yang menjadi ciri khas dari tahu gejrot tersebut. Nah, yang kedua itu di bagian tempat dari tahu gejrot. Awalnya itu hanya memakai cup biasa. Nah, di sini kami akan merubahnya menjadi tempat yang lebih praktis, lebih ramah lingkungan dan memiliki tutup. Ini juga nantinya akan menjadi ciri khas dari tahu gejrot Pak Mu. Nah, yang ketiga adalah teknik pemasaran. Teknik pemasaran adalah cara atau langkah-langkah dalam melakukan penjualan suatu barang atau jasa yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai penjualannya. Nah, di sini teknik pemasarannya ada 4. Yang pertama itu kemitraan. Kemitraan yaitu teknik yang dilakukan dengan kerjasama dengan badan-badan baik perorangan maupun badan usaha lainnya untuk memasarkan hasil produksi yang bersifat barang atau jasa dari perusahaan produksi ke perusahaan distributor. Nah, contoh kemitraan itu seperti GoFood, GrabFood, dan lain-lain. Yang kedua adalah penjualan langsung. Nah, proses ini biasanya dilakukan oleh perusahaan jasa seperti perusahaan asuransi. Proses dan teknik pemasaran dilakukan secara langsung melalui bagian-bagian teknik yang dilakukan agar hasil produksi dari perusahaan dapat dipergunakan oleh pengguna jasa produk. Nah, yang ketiga adalah digital marketing. Digital marketing ini adalah upaya pemasaran produk dengan menggunakan media digital dan jaringan internet seperti IG, Facebook, Twitter, WA, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya.
Nah, yang terakhir adalah rekomendasi. Rekomendasi adalah memberitahukan kepada seseorang atau lebih bahwa tentang suatu produk atau jasa tersebut. Yang keempat atau yang terakhir adalah service excellent atau bisa disebut juga pelayanan prima. Adalah suatu pola layanan terbaik dalam manajemen modern yang mengutamakan kepedulian terhadap pelanggan. Nah, diharapkan setelah kita menerapkan pelayanan prima adalah keputusan pihak pelanggan untuk segera membeli produk yang kita tawarkan pada saat itu juga. Kemudian, menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap barang atau produk produsen yang bersangkutan. Kemudian mempertahankan pelanggan agar tetap loyal menggunakan produk produsen yang bersangkutan. Yang terakhir, dapat menghindarkan terjadinya tuntutan-tuntutan terhadap penjual yang tidak perlu. Kemudian ada konsep dasar dalam pelayanan prima. Yang pertama, ada konsep sikap atau attitude. Sikap yang harus dimiliki diantaranya adalah sikap yang ramah, penuh perhatian, dan memiliki rasa bangga terhadap perusahaan. Kemudian, konsep perhatian atau attention. Biasanya bentuk pelayanannya adalah mengucapkan saat memulai pembicaraan, bertanya apa saja yang diinginkan oleh konsumen, memahami keinginan konsumen, melakukan pelayanan dengan ramah, tepat, dan cepat, serta harus menempatkan kepentingan konsumen menjadi yang paling utama. Yang terakhir adalah konsep tindakan atau action. Bentuk pelayanannya biasanya mencatat pesanan yang diinginkan oleh pelanggan, kemudian menegaskan atau mengecek kembali yang dipesan pelanggan, kemudian menyelesaikan transaksi pesanan pelanggan, dan biasanya jika sudah selesai melayani, mengucapkan terima kasih kepada pelanggan. So, sekian dari kelompok 1. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan, jika ada yang lebih mohon dikembalikan. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.